Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Putri Nadifa Tiaranita dari Pendidikan Kimia 2A dengan NIM 2008070760010. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi termodinamika, yaitu keterkaitan antara energi bebas Gibbs dengan potensial sel. Nah, perlu diingat bahwa sel elektrokimia itu dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik dan sebaliknya. Jadi, dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau energi listrik menjadi energi kimia. Nah, jumlah energi yang dihasilkan dari sel elektrokimia tersebut itu dapat digunakan untuk melakukan kerja, yang mana hal ini bergantung pada satu, jumlah elektron yang berpindah dari reduktan ke oksidan saat reaksi berlangsung, dan yang kedua yakni bergantung pada potensial selnya. Untuk mengukur jumlah elektron yang berpindah atau untuk mengukur arus listrik yang dihasilkan itu dapat diukur dengan kolom. Dan untuk arus listrik itu diukur dengan ampere. Jadi hal ini bisa dikaitkan bahwa untuk mengukur jumlah elektron yang berpindah itu sama juga dengan kita mengukur arus listrik yang dihasilkan, sehingga akan didapatkan 1 ampere itu sama dengan 1 kolom per sekon. Nah, kolom ini juga menghubungkan energi atau joule dengan potensial listrik volt, sehingga didapatkan 1 joule per 1 volt itu sama dengan 1 kolom atau 1 ampere dikalikan sekon. Nah, dalam reaksi kimia, kolom itu dihubungkan dengan muatan pada 1 mol elektron, di mana perkalian muatan elektron dengan bilangan Avogadro itu memberikan nilai 1 mol elektron yang disebut dengan Faraday. Kemudian di atas itu merupakan hasil perhitungan sehingga didapatkan nilai tetapan dari Faraday yaitu 96,486 volt per mol, atau jika dibulatkan menjadi 1 Faraday sama dengan 96.500 kolom. Nah, dari situlah kita tahu bahwa F adalah muatan mol elektron. Dalam hal ini muatan tersebut adalah kolom, yakni jumlah perpindahan elektron dari reduktan menuju ke oksidan. Sehingga kita dapat menentukan jumlah elektron yang berpindah dari reduktan ke oksidan itu adalah dengan mendapatkan nilai NF-nya, dengan N adalah jumlah molnya. Nah, perubahan energi bebas Gibbs atau delta G ini merupakan ukuran kespontanan reaksi kimia pada suhu dan tekanan yang tetap. Potensial sel ini juga menunjukkan kespontanan suatu reaksi. Jadi, keduanya merupakan suatu yang menunjukkan kespontanan suatu reaksi. Nah, di awal tadi kita membahas bahwa energi yang dihasilkan dari sel elektrokimia itu dapat digunakan untuk kerja. Nah, yang mana hal itu bergantung pada 2 hal, yakni jumlah elektron yang berpindah dari reduktan ke oksidan yang tadi sudah kita dapatkan dari nilai NF. Kemudian yang kedua adalah bergantung pada potensial sel atau E-sel. E-sel ini dapat kita dapatkan dari data-data yang ada. Sehingga karena kerja berkaitan dengan 2 hal tadi, kita dapat menetapkan atau kita dapat mendapatkan nilai W maksimum atau W max-nya itu dari perkalian NF atau elektron yang berpindah tadi dengan E-sel. Jadi hasil kali tersebut akan dapat menghasilkan nilai W max-nya. Nah, energi bebas Gibbs ini diukur sebagai jumlah energi yang digunakan untuk kerja, sehingga dapat dinyatakan bahwa delta G itu sama dengan W max, sehingga delta G juga dapat didapatkan dari hasil NF atau hasil jumlah elektron yang berpindah dari reduktan ke oksidan dikalikan dengan potensial sel. Dari sini kita tahu bahwa delta G ini ternyata memiliki keterkaitan dengan E-sel atau potensial sel. Nah, dalam keadaan standar, delta G ini sama dengan min NF dikalikan dengan E-sel atau potensial sel. Artinya, dalam keadaan standar, delta G ini bernilai negatif. Hal ini karena kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungannya.
Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.